Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Andy Chiu dapat berjumpa kembali dengan Anda di awal bulan Maret tahun ini dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Seperti biasa, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Kita mulai dengan berita ekonomi Tiongkok. Menurut laporan kerja pemerintah Tiongkok yang disampaikan oleh Perdana Menteri Li Qiang pada sesi kedua Kongres Rakyat Nasional atau KRN ke-14 yang digelar pada Selasa 5 Maret 2024 di Aula Besar Rakyat di Beijing, Tiongkok menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun 2024. Li juga mengatakan semua daerah dan departemen pemerintah harus mengadopsi lebih banyak kebijakan yang kondusif untuk menjaga ekspektasi, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja tetap stabil. Ia juga menekankan untuk hati-hati dalam merumuskan langkah-langkah yang dapat bersifat kontraktif atau penghambat, dan secara proaktif mendorong transformasi model pertumbuhan, melakukan penyesuaian struktural, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan kinerja. 今年发展的主要预期目标是，国内生产总值增长5%左右，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右，居民收入增长和经济增长同步。 国际收支保持基本平衡，粮食产量1.3万亿斤以上，单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。 Li juga mengatakan upaya-upaya harus dilakukan untuk mengintensifkan penyesuaian kontra dan lintas siklus ekonomi melalui kebijakan-kebijakan makro dan mencatat bahwa kebijakan-kebijakan fiskal yang proaktif harus diperkuat secara tepat dan efektivitasnya ditingkatkan. 提出上述预期目标，综合考虑了国内外形势和各方面的因素，实现今年预期目标 并非易事，需要政策聚焦发力，工作加倍努力，各方面齐心协力。我们要坚持稳中求进，一进促稳，先烈后破，全面推进强国建设、民族复兴伟业。 Cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar telah ditemukan pada hari Senin 4 Maret 2024 ketika sebuah lubang bor super dalam di daerah otonomi Xinjiang Uighur di barat laut Tiongkok mencapai 10.000 meter ke dalam kerak bumi. Sumur minyak bernama Shenti Ta Ke-1 yang terletak di pedalaman gurun Takli Makan di cekungan Tarim itu telah menjadi sumur minyak vertikal terdalam kedua di dunia dan terdalam di Asia. Cekungan Tarim tempat sumur Shenti Ta Ke-1 berada kaya akan cadangan minyak dan gas ultra dalam yang menyumbang lebih dari separuh sumber daya ultra dalam di Tiongkok. 我们国家的万米，从现在的分析来看，它具备了油气资源形成的有利条件。 比如像塔里木，这个1万米的深层，它有个最大的特点，它低温梯度很低，大概就每下降100米，这个温度增加只有2度到2.5度左右。到1万米的话，它的温度大概也就是250度左右。而且你看说1万米在其他盆地里的话，油气早就死亡了。但是在我们塔里木8000米到9000米，不仅还没有前面变成气，还有相当多的油在存在着。这就是我们国家得天独厚的条件。 Sumber daya minyak dan gas di lapisan ultra dalam di cekungan Tarim memiliki skala yang sangat besar dan cadangan yang cukup besar. Menurut statistik, sumber daya minyak dan gas alam di kedalaman 6.000 hingga 10.000 meter menyumbang 83,2% dan 63,9% dari total keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemajuan teknologi eksplorasi yang berkelanjutan, eksplorasi minyak dan gas di cekungan Tarim terus berlanjut hingga ke lapisan ultra dalam.
Hampir 200 sumur ultra dalam dibor setiap tahun dan hampir 3.000 sumur ultra dalam juga telah dibor sejauh ini. 随着超深钻井技术和超深地质理论的进步，我们具备了向更深地层找油的能力。以前我们打一口8000米的井需要好几年，现在130天左右就可以打完。经过持续勘探，我们也发现了10亿吨级的超深油气区和1万亿方的气区，推动了超深领域的增出上产。 Astronot wanita pertama Tiongkok Liu Yang telah mengabdikan diri selama setahun terakhir untuk mempromosikan pengembangan laboratorium luar angkasa nasional yang berkualitas tinggi sehingga dapat menghasilkan lebih banyak hasil penelitian ilmiah tingkat tinggi di masa depan. Stasiun luar angkasa Tiongkok sendiri sejauh ini telah memasuki tahap aplikasi dan pengembangan. Dan stasiun luar angkasa Tiancong yang mengorbit di Tiongkok yang berfungsi sebagai laboratorium luar angkasa nasional sekarang telah beroperasi dengan baik. Sebagai wakil Kongres Rakyat Nasional, Liu datang secara khusus untuk berkomunikasi dengan kru Shenzhou 17 di atas stasiun luar angkasa Tiancong yang mengorbit di Tiongkok. 作为我们国家的太空实验室呢，将来如何高质量的发展呢？我想你们3位正在太空执行任务的航天员一定有很多自己的看法和建议。我会把这些建议呢收集起来，带到两会上去。将来的实验种类更加丰富，更能体现太空实验室这种支柱的特点。 Sebagai astronot wanita pertama Tiongkok yang menjelajah luar angkasa, Liu mulai misi luar angkasa berawak keduanya pada tahun 2022 dan tinggal di orbit selama 6 bulan. Dengan stasiun luar angkasa yang memasuki fase baru dalam aplikasi dan pengembangan, Liu sering terlibat dengan para peneliti ilmiah dengan memanfaatkan pengalamannya di luar angkasa untuk berkontribusi dalam penyelidikan dan penelitian di lapangan. 我们建站就是为了应用，如何更好的应用这个空间站这个高端的平台，产出更多的科研成果呢？这是我们今后要去思考和发展的一个方向。 Anda masih ingat dengan film animasi Kung Fu Panda? Ya, pemutaran perdana edisi keempat dari waralaba film tersebut telah berlangsung di Los Angeles pada hari Minggu 3 Maret 2024. Dengan elemen Tiongkok yang kuat dan beberapa bintang Hollywood yang telah meminjamkan suaranya untuk film animasi tersebut, Kung Fu Panda 4 sukses menjadi sorotan para pecinta film di Hollywood. Pada acara tersebut, karpet merah tradisional diganti dengan karpet hitam dan putih khusus bertema panda untuk menyambut para pemain dan kru setelah pertunjukan barongsai yang meriah yang membangkitkan kegembiraan di antara para hadirin. Jack Black yang mengisi suara Po turut menyuguhi para penonton dengan pertunjukan Tai Chi dadakan yang mengekspresikan rasa cintanya kepada para penggemarnya di Tiongkok. No, and I love China. We had an amazing tour of China when we promoted earlier films with Kung Fu Panda. Serial Kung Fu Panda yang pertama kali tayang di layar kaca pada tahun 2008 telah menjadi favorit di seluruh dunia karena penggambaran Kung Fu Tiongkok. Sutradara film ini, Mike Mitchell, mengungkapkan bahwa Kung Fu Panda 4 yang hadir 8 tahun setelah film sebelumnya akan menampilkan lebih banyak adegan aksi sebagai penghormatan kepada bentuk seni bela diri Tiongkok yang terkenal. Film ini sendiri baru akan tayang di daratan Tiongkok pada tanggal 22 Maret 2024 mendatang. We love all the Kung Fu movies, Bruce Lee movies, and Kung Fu Hustle, and Iron Monkey. Like, there's so many fans. Our team was filled with a bunch of fans of Kung Fu cinema, and we brought it all into this film. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chu, sampai jumpa.